Halo, perkenalkan nama saya Samuel Aloysius Susanto dengan NIK M0545702488. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan tugas praktik 2, yaitu membuat aplikasi sederhana untuk mengelola data bahan ajar dan juga tracking delivery order. Berikut tugasnya. Karena saya sudah mengerjakan programnya, kita tinggal buka dari folder. Pertama, saya akan menjelaskan struktur foldernya, di mana ada index HTML untuk mengisi halaman utama, stok HTML untuk mengelola data bahan ajar, lalu tracking HTML untuk mengecek delivery order, lalu juga ada style CSS. Di folder ini berfungsi sebagai pengatur layout, warna, tampilan, gambar, dan juga table card. Selanjutnya ada folder JS, di mana yang isinya adalah data bahan ajar, di mana isinya adalah seperti UPBJJ, kategori, data tracking order, data stock order. Lalu ada stok FJS yang berisi logika V untuk halaman stok. Lalu ada tracking FJS yang berfungsi sebagai logika V di dalam tracking FJS. Dengan style seperti ini, itu memudahkan pengguna karena logik, halaman, dan lain-lainnya sudah dipisahkan seperti ini. Selanjutnya saya akan membuka indeks HTML dengan sebelumnya saya sudah mendownload extension, yaitu live server, sehingga memudahkan kita. Halaman ini adalah halaman awal, di mana pada halaman ini terdapat tombol-tombol navigasi seperti beranda, stok bahan ajar, dan tracking layout, serta juga ada tombol shortcut seperti stop dan tracking layout. Ketika ditekan seperti ini, berikutnya kita masuk ke halaman stok bahan ajar. Pada halaman ini, data bahan ajar disajikan dalam tabel. Data yang ditampilkan meliputi dari kode mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, quantity, safety, status, lalu catatan dan aksi. Untuk menampilkan data dalam tabel, saya menggunakan V4. Pada bagian catatan, saya menggunakan VHTML karena beberapa catatan memiliki format data HTML. Untuk status SOC, saya menggunakan VIF, VElse, dan else if. Nah, kita juga dapat mengedit, misalnya jumlah stok 0. Kita update, simpan perubahan. Jika stok sama dengan 0, statusnya akan menjadi kosong. Jika stoknya di bawah dari safety stock, yaitu masing-masing punya sendiri 10, 8, 15, 20. Jika di bawahnya quantity, misalnya pada mata kuliah fisik 4001, yaitu quantity 2, sedangkan safety stocknya 8, maka akan muncul status yaitu menipis. Sedangkan jika contohnya di ECMA 4116, bila kuantitinya 28 dan safety stocknya 20, maka akan muncul status yaitu aman. Di sini kita juga dapat menambah bahan ajar serta juga mengedit data bahan ajar yang sudah ada. Contoh, jika kita ingin menambahkan bahan ajar, tambah data.
Nah, maka akan muncul baru yaitu SSSS 112 Geologi Umum Praktikum. Ini hanyalah tambahan data contoh. Lalu untuk status juga kita berikan ini ya, tanda-tanda seperti misalnya kosong dengan logo merah, menipis dengan logo danger kuning, dan juga aman dengan tanda centang warna hijau. Lalu pada halaman stok terdapat fitur yaitu filter and sort. Filter pertama adalah berdasarkan urutan daerah. Misal kita pilih Jakarta, maka karena kita pilih Jakarta atau daerah lain, filter kategori baru akan muncul. Ini menunjukkan penerapan dependent option. Lalu terdapat filter yang dapat menampilkan stok kosong ataupun stok menipis. Contoh seperti ini ya. Stok, maka kita akan melihat menipis. Nah, ini untuk tampilan stok yang menipis atau kosong saja. Boom. Kalau kita lihat, jika stoknya di bawah safety, maka akan menipis. Ini adalah peringatan yang perlu kita reorder kembali. Nah, untuk pengurutan data terdapat fitur seperti judul, stok, dan harga. Fitur filter sort ini menggunakan computed property, sehingga data yang tampil dapat menyesuaikan keinginan pengguna tanpa mengubah data yang asli. Saya juga menyediakan tombol reset filter untuk mengembalikan ke bentuk semula. Oh iya, tadi tentang tambahan pada bahan ajar, saya juga lupa menjelaskan. Form tambah data menggunakan vModel, sehingga input dari pengguna langsung terhubung dengan data di Vue.js. Oh iya, tadi juga saya pada saat saya mau nambah matkul baru, ketika ada yang belum diisi, maka statusnya akan seperti ini. Karena status seperti ini, data yang diisi tidak akan tersimpan. Ini merupakan bentuk validasi sederhana dari data yang saya buat. Fitur tambah dan edit ini menggunakan methods, karena menggunakan tombol tertentu untuk saat diklik. Maaf, bukan tombol tertentu, tapi proses tertentu saat diklik. Pada halaman stok saya juga menggunakan watcher. Jika kita ubah filternya, watcher digunakan untuk memantau perubahan. Maka pilihan kategori akan di reset sehingga tampilan yang diinginkan pengguna sesuai. Dengan watcher, aplikasi dapat merespon perubahan input dari pengguna secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke halaman tracking DO. Pada halaman ini pengguna dapat mencari nomor delivery order pada kolom ini. Maka sistem akan menampilkan detail seperti nomor DO, nama pengguna, NIM, ekspedisi, tanggal kirim, paket, status, harga, serta riwayat perjalanan. Nah, jika sebaliknya, kita kasih DO asal atau DO, maka akan muncul tulisan seperti ini. Nomor DO tidak ditemukan saat dalam data tracknya. Oke, di halaman ini juga terdapat fitur tambah delivery order. Pada kolom ini, nomor DO yang diberikan adalah nomor DO otomatis. Misal contohnya, jika sudah ada DO 2026.001, maka selanjutnya akan DO 2026.002, DO 2026.003. Pada fitur tambah delivery order terdapat kita bisa masukkan NIM, nama, ekspedisi, pakai bahan ajar, tanggal kirim, total harga. Contohnya saya masukkan. Maka akan muncul DO baru seperti ini. DO 2026.001. Pada tadi seperti yang kita lihat, pada form tambah data, pengguna dapat memilih paket berikut. Fitur ini menggunakan data dari array file dummy.
tampilan dari website saya berbentuk dashboard sehingga pengguna dapat mudah mengecek data, memfilter, serta menambahkan data ataupun delivery order. Sekian penjelasan saya pada tugas praktik 2 pada hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.